Blang demblang demblang. Blang demblang demblang. Blang demblang demblang. Blang demblang demblang. Udah. Kebanyakan kapur. Namanya juga guru kampung, lu modal apa sih? Ah udah. Lu ngapain sih? Bikin opening, Bang. Maksudnya? Opening, Bang. Opening apaan? Opening guru Guru kampung. kampung. Nggak kompak lagi. Apa sih? Opening, Bang. Opening apaan sih? Guru kampung. Nah, ketemu lagi sama kita guru kampung. Nah ini kagak ada gambarnya kan? Nggak ada gambarnya. Enggak. Ya udah ngomong aja deh. Oke, ya. Kayak orang-orang bikin podcast. Ya udah dah, terus gimana? Ya, kalau masalah online ini kan lagi-lagi ya banyak masalah. Pertama masalah, gue bilang untuk sekolah yang memang notabene sudah infrastruktur sudah canggih dan sekolahnya itu menerapkan, itu nggak masalah. Nah, iya. Masalah sekarang di kota besar yang memang gurunya gaptek, itu masalah juga. Ada, Bang, sekolah di kota besar, gurunya gaptek ada. Adalah. Dan itu tidak menutup kemungkinan masih ada, ya kan? Itu jadi masalah pertama, ya kan? Mereka nggak ngerti teknologi harus ngapain, karena masih banyak yang guru-guru masih gaptek. Terus sekolah-sekolah yang di pinggiran, yang jelas-jelas notabene infrastrukturnya nggak ada, ya kan? Itu masalah juga. Infrastrukturnya nggak ada. Iya kan, jaringan nggak ada. Belum ada. Pokoknya infrastrukturnya nggak bisa. Jangankan handphone, ya kan internet, ya TV aja susah, ya kan. Yang masih banyak lah di pegunungan. Kan tiang BTS udah di mana-mana. Iya tiang BTS. Ya kan nggak mesti kampung-kampung yang di gunung nggak ada lah, ya kan. Kalau gue pernah off-road juga, jadi gue tahu, ya kan. Oh, pernah off-road, Bang? Ya, iya. Jadi masalah juga, ya kan, masalah. Terus yang kedua, yang sekolah pinggiran ini, oke lah sekolah pinggiran, jaringan sudah ada, ya kan. Yang tercanggih. Cuma ya tadi kuota terbatas. Satu kuota terbatas, yang kedua termasuk gaptek juga. Ini dua hal yang harus kita akomodir bagi mereka. Nah, gimana nih sekolah pendidikan sebagai seorang pendidik? Nah, gue juga ngelihat itu. Nah, gue bicara ini bukan berdasarkan fakta. Berdasarkan fakta gue bicara gitu kan. Artinya Bukan ngarang maksudnya. bukan ngarang, gue berdasarkan fakta, ya kan. Banyak sekolah-sekolah teman-teman yang sekolah pinggiran-pinggiran, bahkan sekolah-sekolah yang sudah infrastrukturnya bagus dan gurunya gaptek, ya kan. Itu masalah cuma satu, guru gaptek. Nah, sekarang sekolah yang memang nggak ada infrastrukturnya nggak ada, ya kan. Udah gitu orangnya gaptek. Ini kan masalah lagi. Masalahnya double kalau gitu. Double masalahnya. Iya. Ya kan. Contoh sekolah gue beberapa yang memang ketika ada hal-hal kayak gini, mau tidak mau ya gue harus terjun langsung, ya gimana murid-muridnya ke orang tua gitu kan. Padahal sebetulnya kayak ada instansi swasta yang sudah menggratiskan gitu kan, tapi memang kayaknya belum belum semua orang tahu. Ya kan sudah ada tuh ya. Ya, ini yang aplikasi belajar online ada 2 tuh, ada. Enggak. Jadi ada di Google Education itu sudah ada loh, itu gratis. Cuma syaratnya dalam Google Education itu salah satunya dia sudah punya akun sekolah web, ya kan. Itu pertama, ya kan. Itu gratis dia nanti aplikasinya. Bahkan unlimited ya. Kan Iya. Kalau Google namanya G Suite. Iya. Kalau Google pribadi kan paling 15 giga, ya kan. 15 giga. Nah, itu belum semua sekolah memakai itu, belum ada yang tahu. Emang tuh semua guru yang tadi abang bilang tahu semua ya kayak gituan modelnya? Iya, belum tahu. Makanya kan dari pihak sekolah, bagaimana sekolah itu mau mengakomodir guru-gurunya. Banyak sekolah-sekolah mau akomodir, tapi kembali lagi nyawanya ini berapa Gurunya belum siap gitu ya. Bukan belum siap. Jadi gini, semua itu kebijakan diambil dari sekolah. Jika sekolah itu punya kebijakan bagaimana mengupdate si ilmu guru-gurunya, ya kan. Nah, mau tidak mau gurunya ngikut, mau tidak mau, ya kan. Ya, ini kalau untuk sekolah swasta. Jadi sebetulnya kebijakan tutup sekolah karena virus corona ini ada baiknya juga, Bang, ya. Ada baiknya. Guru yang melek dipaksa melek gitu. Iya, harus. Sebetulnya harus. Bahkan atau kalau yang kemarin masih ngelamun sekarang dipaksa nih. Iya. Ini loh pentingnya lu bisa ngerti masalah online gitu kan. Gini, bukan kita ngasih tugas buku gini nih. Ya online-nya di mana kan enggak. Ya cuman kan akhirnya orang tua yang tadi gue bilang. Orang tua sibuk kerja. Oke lah yang sibuk kantor masih bisa. Itu sebagai sibuk berdagang.
ya kan? Orang tua yang Kita kan memikir kan nggak cuma satu titik, ya kan? di lahan non formal Berbagai, itu nah ya. iya, non formal yang berdagang, yang maju dan sebagainya. Ini kasihan, ini harus mikirin juga ke sana. Nah itu makanya gue bilang seorang pendidik tuh mikirnya skupnya luas sampai segitunya. Ya, apa sosialnya kayak gitu, sosiologinya, lihat kenyataannya di lapangan gimana. Ya orang tua yang dagang warung, ya kan, belum bisa. Ini harus bagaimana? Kan gitu. Oke lah untuk yang akses internet. Salah satunya paling untuk mudah sekarang kan yang paling mudah apa? Lewat WhatsApp. WA. Itu paling mudah, WA. Itu paling mudah. Yang artinya semua orang pasti tahu. Walaupun ketika taktik agak jauh. Paling enggak kan ada informasi tahu. Nah, itu aja sih sebetulnya. Dan di WA juga bisa sebetulnya bisa bikin tatap muka. Bisa video call itu. Video call tapi terbatas. 4 orang doang. 4 orang doang terbatas sih. Paling enggak ya itu bikin grup. Nanti kalau emang dia nggak tahu, tanya. Ya, itu harus interaktif. Tapi kan nggak semuanya. Kita lihat nih, Ibu, nanti kita jam sekian, paling nggak jam sekian dimohon waktunya. Paling gitu Nah, aja. kalau masih nggak ngerti juga gimana? Ya, kalau WA nggak ngerti kebangetan. Tapi ada juga yang konservatif. Tapi yang kan gini Bang. Ketika pasti ini, oke kita jam sekian pada buka WA semuanya ya. Gue pengalaman bikin seminar online juga pakai WA. Yang nggak semua nyimak, nggak semua orang bisa pegangin handphone terus mantau WA gitu. Kadang-kadang kalau yang di rumah juga kadang-kadang misalnya gitu. Oh, ya. Taruh dulu Lagi gitu. masak ntar. Kalau lagi masak belum matang segala macam gitu. Enggak, artinya kan gini, kita bikin kesepakatan dulu. Ya kan, kesepakatan di awal. Hari ini jam sekian mohon. Ini paling waktunya 20 menit lah, nggak lama. Nah, terus ngapain tuh? Ya masalah interaksi aja. Misalnya orang tua yang nggak tahu, dikasih waktu untuk jeda untuk itu. Oke, berarti memang selain guru yang mesti siap, murid yang mesti siap, orang tua juga mesti siap. Oh iya, makanya kan ada kesepakatan biasanya gitu. Untuk sekolah-sekolah yang memang notabene tidak ada menggunakan ya tadi online tadi ya secara virtual ya kan. Orang tua murid lu pasti bisa dong, Pung. Oh iyalah, dia kan. Bisa sih kalau itu nggak ada masalah kalau kayak gitu. Dan kalau di tempat gua sih ya udah semua dimasukin materi awal ke sana semua. Kalau misalnya ada pertanyaan baru mereka yang tanya balik ke kita gitu loh. Nah, itu dia. Sekarang Itu kan gampangnya segitu. Bedanya sih sama yang kondisi di kampung nih. Gitu ya kan? jadi gini. Belajar online itu sebetulnya apa? Apakah kemudian si guru itu bikin live streaming, murid dipaksa mendengarkan di jadwal tertentu, atau lebih baik lagi guru merekam materi kemudian ditayangkan atau diupload ke platform video, kemudian anak-anak bisa linknya dan di bawah kalau memang ada pertanyaan bisa kasih komen. Ya kalau menurut gue sih gini ya. Kalau menurut gue yang pertama sih ya udah mendingan direkam. Ini materinya apa ya kan yang mau diajarin apa, misalnya anak-anak suruh baca tentang halaman sekian atau sekian, topiknya apalah ya kan. Terus ketika ada feedback, ini ada masukan dari anak-anak, ya mereka udah kirim email ke gurunya gitu kan, atau via WhatsApp atau apalah. Bisa nggak kasih penjelasan atau gitu, di kolom komen. Nah itu baru nanti ada kesepakatan kita. Saya bisa nih, misalnya gurunya saya bisa jam segini, kamu bisa nggak? Ya udah. Jadi per siswa nggak semuanya satu kelas. Jadi yang ketika ada pertanyaan itu aja gitu loh. Nah kalau gue mendingan kita pakai platform yang udah lazim, taruhlah YouTube gitu. Si guru upload video dia menjelaskan materi, lalu anak-anak bisa bertanya di kolom YouTube itu. Dan yang bisa akses itu nggak cuma anak murid yang anak murid dia langsung. Siapa tahu ada murid lain dari sekolah lain yang juga sedang belajar materi yang sama, bisa terbantu dengan materi yang diupload si guru tadi gitu. Kalau itu nanti dibiar. Saya itu terlalu umum ya. Nah, maksudku jadi gini, ya gue ngerti lu manfaat tuh. Secara spesifik emang ini buat guru, buat muridnya dia aja. Tapi ketika dia diupload ke platform sosial, platform video yang semua orang pakai, kan jadinya walaupun dia spesifik tujuannya buat murid dia, tapi ada murid lain dari sekolah lain dengan belajar materi yang sama bisa juga ikutan gitu loh bro. Itu maksudnya. Jadi empowering the society gitu. Maksudnya sih lain sih, kalau itu lebih ke cuan ya kalau menurut saya ya. Lumayan lah. Cuan kan kalau belum banyak ada viewernya, akses. kalau banyak viewernya sih banyak gitu kan. Lumayan lah cuannya.
Ya, Tapi apakah tujuannya enggak? Gue yakin sih nggak sedangkal itu. Tapi menurut gue kayak yang online ya harus seperti itu. Karena itu adalah salah satu. Jadi nggak perlu kita download lagi platform yang lain atau aplikasi lain yang membuat koneksi guru sama murid, jadi kayak double gitu loh. Nah sekarang pun gini deh, kalau misalnya bicara YouTube ya, YouTube aja udah media pembelajaran. Iya. Mau itu konteksnya dilihat benar atau salah. Formal ya, secara formal Ya, enggak benar atau salah gitu ya. Secara informal lah, kita nggak bisa bilang YouTube itu formal kan. Secara informal YouTube itu media pembelajaran. Iya. Ya kan. Untuk sekarang, apapun gitu ya. kembali lagi kalau kita balikin ke konsep sekolah kan punya standar sendiri, punya kurikulum sendiri yang mengacu pada satu kurikulum lah intinya, Iya. ya kan. Kalau itu dibuka di YouTube berarti itu sesuatu yang bisa didiskusikan oleh semua pihak yang tentunya punya pandangan berbeda. Itu kan nggak bisa gitu. Iya. Itu tuh jadi nggak masuk. Mungkin ketika si sekolah ini mengajarkan dengan metode seperti ini, ada pertanyaan lain seperti ini dan menurut sekolah ini benar, menurut dia nggak benar. Itu loh, itu kan jadi konflik. Jadi pertentangan. Iya, ujungnya adalah jadi konflik di sana. Nggak perlu di-share ke semua orang, tapi hanya sekolah tertentu aja. Ya, tapi kan bisa juga kita bikin private video. Bisa. Kita cuma share link ke murid kita. Bisa aja. Nanti yang bisa menyaksikan Ya, sekolah hanya tertentu yang di-share. hanya yang punya link saja. Ya, itu Maksud gue gini loh. Maksud gue bukan ke bagaimana mengkonflikkan itu jadi sebuah pertentangan, tapi menurut gue adalah kita tidak perlu kemudian mendownload aplikasi-aplikasi baru yang mungkin orang tidak lazim menggunakan itu. Pakai saja platform yang sudah lazim orang pakai. Misalnya kalau misalnya untuk saat ini sih kemungkinan bagusnya gitu ya. Tapi kalau di masa depan sih, kalau menurut saya nih ya, menurut gue apa jadi formal banget ngomongnya lu, buset. Iya, kan terlalu serius gitu anjir. Terlalu serius lo. Lalu gimana Iya, tadi? Ini kalau menurut gue nih di masa depan ya akan trennya memang berubah, semua pelajaran akan jadi online lah ya. Lebih banyak ke online daripada enggak, tapi itu kategorinya nanti ada kategori usia gitu kan. Nah, betul. Di sana. Ya kalau dalam usia tanggaplah kanak-kanak sampai remaja yang emosinya aja udah masih labil gitu kan, itu belum bisa lah kalau kita online itu jadikan full basis pembelajaran mereka gitu kan. Tetap. Nah kalau ketika mereka udah mulai punya daya pikir yang baik sebagai orang dewasa, mungkin kuliah segala macam, itu berjalanlah sistem online itu. Kenapa sekarang pun di luar negeri kan banyak universitas akan tutup berganti ke sistem online, gitu loh. Karena dalam satu sisi untuk biaya lebih murah, sisi lain adalah orang bisa belajar lebih bebas kok, gitu kan. Mau dia sedang kerja atau gimana nggak perlu datang, ya kan. Jadi nggak buang waktu mereka. Tapi itu berarti konteksnya adalah belajar, Tuh. bukan dididik, bukan pendidikan menurut gua. Karena itu materi yang spesifik, yang cuma gini, gua cuma pengen belajar drum nih, gua cari video drum. Ujungnya kan jadi seperti tutorial. Nah, jadi seperti itu. Nah, yang ada yang hilang, interaksi sosial dengan gurunya itu yang Nah, hilang. kalau menurut orang-orang di luar negeri itu interaksi sosial itu dibukanya saat tadi itu conference. Konferensi itu forum konferensi. Jadi jam sekian kita kumpul untuk diskusi. Materi yang kita udah kasih nih. Itu loh. Kalian tanggapan kalian gimana, masukan kalian gimana ya? Berarti kan dibukanya di sana. Jadinya menurut gua dangkal, dalam artian cuma sifatnya materialistik. Jadi cuma materi tertentu aja. Jadi fungsi pendidikannya hilang. Ya yang lebih mendidik ya podcast kita inilah. Ya sih. Anjay. Iya. Jadi kalau menurut saya seperti itu ya. Saya lagi tuh anjir. Tahu serius anjir. Oke. Jadi gini, balik lagi kan tadi tuh ditanyain ke masa depan itu kan. Ya seperti itu, masa depan akan seperti itu jelas. Kita nggak bisa ngelak lah. Untuk pendidikan anak usia dini belum bisa pakai online ya. Ya, atau diusahakan jangan online pendidikan anak usia dini tadi. Ya interaksi kan kembali sebetulnya gini ya. Kenapa sih kita ini ada hikmahnya juga dengan corona ini, ya kan? Artinya kita mau tidak mau, ya kan, suka tidak suka, ya kan, suka tidak suka, mau tidak mau, kita melek teknologi. Ya. Ya kan? Dipaksa melek. Ya karena beberapa sekolah yang sekolah pinggiran, ya Jakarta pinggiran, masuk Depok dan sebagainya, ini sekolah yang belum infrastruktur dengan ada corona, mau tidak mau dia mulai nih berbenah. Karena ini kan sifatnya tentatif, sifatnya
jangka panjang. Ini kan karena memang ada si corona, ya paling nggak kita melek, oh iya gini. Nah, si guru ya harus dipaksa update. Oke, nah tadi nih tambahin dikit ya. Masalah tadi dipaksa itu mestinya jadi acuan untuk yang mengelola dan pembuat kebijakan dari si pendidikan ini di negara kita terutama ya. Jadi yang apa yang dipaksakan sekarang itu akan jadi sebuah sistem yang cadangan lah. Sistem cadangan ketika backup sistem kita tuh. Jadi ketika kita nggak bisa melakukan pembelajaran yang seharusnya, kita bisa melakukan pembelajaran seperti ini loh dengan sistem yang lebih siap. Iya. Itu loh. Intinya kedepannya harus. Berarti bukan dijadikan yang utama ya? Iya, bukan utama, tapi ini cadangan. Tapi kita siap dengan cadangan ini gitu loh. Tinggal seperti sekarang. Gitu kan? Gelabak-gelubuk. Intinya situ. Dan kalau dari gua sendiri sih pengennya lihat ke depan sih ada sebuah kebijakan di mana setiap sekolah bebas mengembangkan sistemnya masing-masing, entah mereka membuat aplikasi atau bagaimana ya kan. Itu untuk yang swasta, Boy. Enggak, untuk negeri nih dibudgetkan sendiri ya kan. Jadi IT yang bekerja di departemen tersebut membuat sebuah aplikasi yang bisa diterapkan di sekolah-sekolah sesuai dengan basis kultur mereka gitu dan basis sekolahnya. Apa nggak jadinya nggak kebanyakan sistem kalau gitu? Ya enggak dong, itu semua aplikasi berbasiskan ke pusat. Berarti kan bikin satu spesifik sistem yang menginduk. Nah di bawahnya kemudian kalau menurut gue sih bukan sistem IT-nya yang mesti dibikin sendiri-sendiri, tapi adalah metode pengajarannya yang kemudian setiap sekolah bisa menyesuaikan dengan kondisi anak, kondisi alamnya, dan kondisi faktor sosial yang ada di sekitar situ. Tahan, itu untuk bahasan podcast yang lain aja lah. Iya. Terlalu panjang ini. Iya. Jadi. Nah, balik lagi. Jadi seharusnya tuh yang online ini bagaimana yang tadi yang gue bilang. Sebetulnya bisa dikerjakan di mana aja. Yang kemudian mengakomodir dan sifatnya kemudian jadi materialistik. Hanya materi-materi tertentu aja yang bisa disampaikan secara online. Sekarang kalau ngomong pendidikan dan bisnis itu udah jadi satu sih di zaman sekarang ini. Ngomong pendidikan dan mengajar. Pendidikan itu seperti yang lu tahu sendiri bahwa bukan cuma soal mata pelajaran yang kita ajarin, bukan cuma transfer knowledge, tapi juga transfer values. Iya, kembali lagi tadi yang di topiknya itu kan adalah online kan. Online ini kan adalah sistem. Sistem ini ada yang provide, ya kan? Iya. Ada yang membuat, ada yang menyiapkan. Apa yang menyiapkan ini nggak butuh biaya untuk persiapan itu ya kan? Sekarang dari mana biaya itu tuh? Nah, kalau sistem itu nggak berjalan, bagaimanakah dia mendapatkan kembali keuntungan daripada si aplikasi itu? Itu semua kan terkait. Jadi kita nggak bisa pisahkan antara pendidikan sama bisnis. Nah itu kan iya sih. Kalau gue gini. Kalau ngomongin bisnis kan larinya sekolah swasta ya. Enggak juga, negeri pun bahkan jual LKS itu adalah bisnis. Itu dia. Ujian nasional itu adalah bisnis. Jual LKS sih udah nggak ada sih. Tapi kalau apa bilang? Enggak, kalau di tempat gue udah nggak ada jual LKS. Itu tergantung kebijakannya. Tapi di sekolah swasta biasa itu masih jualan LKS. Nah sekarang ketika kita ngomongin platform pendidikan, masih banyak PR sebetulnya sih, masih banyak yang harus dirubah. Iya. PR-nya banyak gitu kan. Satu dari sistem online, yang kedua dari semua si LKS. Ini masih banyak, makanya bahkan yang sekolah negeri, ya swasta dan negeri ya kan. Ini kebijakan antara dari apa satu instansi pendidikan. Kan ada dua instansi nih. ada pendidikan secara umum dan pendidikan secara agama. Ini kan masing-masing megang. Ya itulah, jadi memang seharusnya yang berbau pendidikan semua dijadikan satu harusnya. Harusnya sih. Harusnya. Iya. Kalau menurut gua sih ya di dalam departemen pendidikan itu ya harus udah terbagi sub sebenarnya. Jangan semua dipegang sama si departemen pendidikan memprovide mereka yang tiga ini dari mulai pendidikan usia dini, pendidikan dasar, menengah. Iya, pendidikan tinggi, atas sampai tinggi. Harus beda-beda. Dan agama karena ada sekolah sanawiyah, madrasah dan segala macam itu kan. Jadi di sana dinaungi oleh satu departemen pendidikan itu gitu loh. Iya. Berarti enggak jangan dipisah-pisah gitu ya. Iya, jangan jadi biar kontinuitinya terjaga gitu. Ini kan Bang Saril tadi udah bilang kan katanya kalau kenapa sih masih ada campur tangan departemen agama untuk ngurusin masalah pendidikan agama dalam hal ini gitu loh.
Harusnya jadi Kalau itu satu sih aja. jadinya lebih ke primordial sih, maksudnya Administrasinya. lebih kepada ke apa namanya ego menurut gua sih. Ya enggak, Ego, enggak. harusnya sudah diatur dong, bukan ego pribadi masalahnya. Iya, gue ngerti maksud gua kenapa jadi dipisah-pisah gitu karena ada ego. Bahwa pendidikan agama tuh penting segala macam dan ini jadi materi. Jadinya kayak cari cuan juga gitu. Enggak. Bisa pendidikan agama iya maksud gua acuannya bahwa pendidikan agama itu enggak harus di naungan di departemen agama, masuk aja pendidikan berdebat. Gue sepakat dengan itu, Bang. Maksud gue gini, kenapa kemudian dipisah? Karena mungkin orang-orang itu merasa bahwa ini pendidikan agama harus dipegang oleh orang-orang departemen agama gitu maksudnya. Nah kan mostly gini, departemen agama itu menaungi pendidikan Islam doang, Bang. Iya, ya itu dia maksud gua untuk masalah bicara tentang pendidikan harusnya departemen agama ngurusnya malah haji, zakat itu aja. Terus Ramadan, teman Itu nggak usah ke sekolah kan? Ya artinya dia nggak ngurus sekolah tuh ya si Kemdikbud itu. Ya, kembali kan Tahan. Pendidikan. Kita bahas di podcast yang lain kalau yang ini. Iya udah deh, ntar aja deh itu dah. Nah, masih balik ke online lagi. Ya udah nanti yang lainnya berarti. Masih banyak. Lu gimana? Yang online tadi, nah kesimpulannya berarti tadi lu bilang bahwa sebetulnya mau nggak mau kita akan tetap masuk ke era online. Oh, jelas. Betul ya. Nah, tapi tidak juga bisa dijadikan sebuah metode utama untuk sekolah-sekolah misalnya level yang PAUD, level dasar dan menengah. Kata Amran tadi online itu bisa dilakukan untuk orang-orang yang level thinking skill-nya udah lebih tinggi gitu, bener Bang? Gini gua kan milenial nih, kayak orang-orang yang dimintain tolong lah, ya kan yang katanya idenya banyak segala macam. Gua nggak mikir pendidikan cuma buat di bumi masa depan ya kan, namanya manusia itu jadi penjelajah ruang angkasa ya kan, gimana caranya kalau kagak online satu pesawat ke pesawat lain. Kalau gurunya di pesawat yang satu, kita di pesawat yang lain, gimana caranya kalau kagak online gitu ya kan? Lagi-lagi tadi ke kesiapan infrastruktur. Iya. Yang SDM-nya. SDM, infrastruktur. Iya, semua kan baliknya ke sono. Nah, sekarang udah. Saril bilang ujung-ujungnya duit nih. Iya, pasti. Tadi lu bilang apa, Bang, bahwa sebetulnya ada baiknya juga nih corona datang sebetulnya. Kita dipaksa, guru-guru dipaksa untuk beradaptasi dengan sistem online. Sisi positifnya. Iya. Daripada positif corona kan, kita hikmahnya, positif yang lain. seperti itu. Di balik itu. Ya, jadi Bukan coronanya nih. Jadi buat guru-guru yang sedang berjuang untuk menyiapkan materi online, semangat, karena mungkin nanti ke depan materi ini juga nggak akan kebuang, akan bisa dipakai terus, ada atau nggak ada virus, gitu, bener nggak? Iya sih. Ya udahlah tutup aja lagi. Iya, jangan jadi serius banget ya. Iya makanya udah, ntar kan ini gua upload juga ke YouTube nih yang ini nih. Tapi lu kan komen kagak ada muka kita tapi ada sih ntar mukanya yang foto doang. Ya pokoknya gimana menurut lu ya semua ya, menurut lu semua gimana, ada masukan apa gimana, apa ada topik lain yang mau lu bahas atau lu punya pendapat yang lu pengen, gue juga mau dong ada di dalam podcast lu. Iya apa kagak lu mau ikutan sama kita di Nah, sini. ayo. Iya bahas apaan kek sambil ngopi. Oke. Udah ya? Ya. Bang. Belang. Ceng Belang. Dari bocah ya. Ngapa sih pada nih? Apaan? Ini pada ngapain ini? Ini kan Closing. Closing apaan? Guru kampung. Apaan sih? Apa sih nih? Masa guru kampung? Guru